Setelah menyusun transaksi yang terjadi atau transaksi pokok sebelumnya, maka akan dilanjut kepada transaksi jurnal penyesuaian. Di sini merupakan dari lembar penyesuaian. Maka untuk mempersingkat waktu, dimulai dari data penyesuaian per 31 Desember 2023. Perlu diingat terlebih dahulu, untuk mengisi data penyesuaian pada aplikasi MyOp, maka kita harus memasuki menu Accounts, lalu kita akan menggunakan menu Record Journal Entry untuk menginput data penyesuaian. Maka kita akan memulai data penyesuaian dimulai dari transaksi 1. Sebelum itu, lalu klik menu Record Journal Entry. Lalu, di sini kita analisa terlebih dahulu. Di sini merupakan bukti memorial dari pemilik perusahaan, yakni Dadang, bahwa isi memo telah diterima rekening koran dari Bank BRI Jakarta Rawamangun bertanggal 31 Desember 2023 menunjukkan informasi berikut. Pertama, pendapatan bunga bank dan kurung bruto sebelum pajak, yakni sebesar 1.520.000. Beban administrasi bank sebesar 60.000. Beban PPh sebesar 304.000. Maka dari keterangan pertama ini, kita telah mendapati bahwa dalam bukti memorial ini perusahaan mendapatkan pendapatan bunga. Pertama, kita masukkan dulu nomor bukti, yakni BM12.1 tertanggal 31 Desember dengan memo, maka kita sesuaikan, yakni atas memo kita isikan saja dengan sesuai dengan keterangan yang sesuai keterangan pada bukti memorial. Karena di sini tentang pendapatan bunga, maka kita isikan memo pada MyOp, yakni dengan misalnya saja data pendapatan bunga bank. Yang pertama, di sini sudah tercatat pendapatan bunga bank sebesar 1.520.000. Maka kita asumsikan yang menggunakan akun yang digunakan pertama, yakni adalah pendapatan bunga bank. Yakni pada akun interest revenue. Nominal yang diterima berapa? Kita sesuaikan pada data ini, yakni sebesar 1.520. Kemudian, di sini terdapat, mohon maaf, ini bukan posisi debit, melainkan posisi kredit. Karena pendapatan terdapat pada saldo kredit atau posisi kredit. Lalu yang kedua adalah beban administrasi bank sebesar 60.000. Maka kita cek di sini, adakah atau tidak beban administrasi bank. Ternyata termasuk pada bank service charge pada nomor akun 9min1200. Klik use account. Lalu kita di sini tuliskan sesuai nominal yang ada pada bukti memorial, yakni 60.000. Lalu, terdapat PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%, sehingga jumlahnya 304.000. Maka ini atas pendapatan bunga, karena perusahaan yang mendapat bunga dari bank, namun perusahaan juga harus menanggung harus menanggung pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yang dimana dari pendapatan bunga tadi harus dipotong sebesar 20% untuk dibayarkan ke pajak.
Karena ini merupakan pajak perusahaan dan otomatis langsung dibayar, maka akan langsung tercatat sebagai beban PBH. Sehingga di sini akan kita catat sebagai beban pajak penghasilan, yakni pada akun income tax expense sebesar 304.000. Lalu, karena di sini konsepnya kita adalah mendapat bunga, otomatis kita akan mendapatkan uang pada rekening bank kita. Namun karena dari pendapatan bunga bank kita harusnya 1.520.000, sehingga yang seharusnya yang masuk kas di bank yakni sebesar 1.520.000 juga. Namun karena dari bunga tersebut kita harus menanggung beban administrasi dan beban pajak tadi, maka uang yang kita terima bukanlah utuh 1.520.000, yang dimana 1.520.000 tersebut akan atau harus dikurangi dengan beban bank yang kita bayar atau beban administrasi bank yang harus kita bayar serta beban pajak penghasilan yang harus kita bayar. Namun jika diasumsikan kita dapat diperkirakan di Excel yang awalnya kita membayarkan bunga sebesar 1.500.000 atau mendapatkan bunga sebesar 1.520.000 rupiah. Lalu yang dimana harus dipotong dengan beban administrasi, yang dimana dari beban bunga itu yang awalnya kita hanya harus mendapat 1.520.000, namun harus dikeluarkan sebesar 60.000 untuk membayar beban administrasi bank. Maka di sini tercatat sebagai negatif 60.000 rupiah. Kemudian, selain kita harus membayar beban administrasi bank, maka perusahaan juga diminta untuk membayar pajak penghasilan atas pendapatan bunga, yakni sebesar 2% dari sebesar 20% dari pendapatan bunga, yakni 20% tadi dikalikan 1.520.000 sehingga sebesar 304.000 harus dibayarkan atas pajak penghasilan. Maka di sini uang akan berkurang sebesar 304.000. Maka karena di sini yang awalnya kita mendapatkan uang dari pendapatan bunga yang awalnya 1.520.000, namun karena dipotong oleh beban-beban ini, yakni yang pertama adalah beban administrasi bank, lalu yang kedua adalah beban pajak penghasilan, maka uang yang kita terima akan menjadi berkurang. Yakni uang yang akan kita terima yakni sebesar 1.156.000. Sehingga maka 1.156 ini akan masuk posisi debit pada Mayop dengan nominal 1.156.000. Maka langsung saja dicatat kas di bank misalkan sebesar 1.156.000 rupiah. Maka hal ini sudah benar. Kita cek, kita mendapat pendapatan bunga sebesar 1.520.000, lalu dipotong beban administrasi bank sebesar 60.000, lalu dipotong beban pajak penghasilan sebesar 304.000, sehingga uang yang kita terima hanya sebesar 1.156.000. Jika sudah selesai maka langsung record dan pastikan di sini teks inklusif dimatikan. Lalu record. Lalu kita masuk sebagai ke dokumen bukti memorial yang kedua. Pertama kita data dulu ginar-ginarnya yakni sebesar BM 12.2. Data tertanggal 31 Desember 2023. Untuk memo kita menyesuaikan pada isi memo. Untuk data penyesuaian pada bukti memorial kedua yakni adalah penyesuaian persediaan. Lalu yang kedua adalah persediaan perlengkapan toko yang tersisa.
Yang ketiga adalah asuransi yang telah kadaluarsa. Biasanya untuk pada aplikasi Mayop, persediaan barang dagang akan pasti sama dengan kartu persediaan, karena tergantung kita cara menginput transaksi. Namun pada latihan manual nantinya, maka hari ini harus diperlukan atau harus diperhatikan pada neraca saldo akhir dan pada kartu penyesuaian. Mohon maaf, kepada kartu persediaan. Maka untuk transaksi ini akan kita loncati. Sehingga, namun kita akan di sini tetap menuliskan memo penyesuaian persediaan perlengkapan toko dan sewa. Mohon maaf, dan asuransi. Mohon maaf. Untuk pada data persediaan barang dagang yang pertama yakni tidak perlu di jurnal. Hingga kita akan melanjuti pada data yang kedua. Persediaan perlengkapan toko yang tersisa adalah 7.625.000. Lalu, bagaimana kita cara melihat saldo perlengkapan pada tanggal 31 Desember? Yakni caranya sebelumnya kita harus keluar dari menu ini untuk masuk ke neraca saldo. Caranya kita mengecek pada menu report, lalu accounts, lalu kita masukkan pada trial balance, lalu klik display. Kita di sini ubah dari bulan November. Mohon maaf. Salah. Masuk ke general ledger. Kita lihat pada saldo akhirnya. Karena kita belum menyesuaikan hal ini pada store sublease, yakni saldo pada store sublease sebelum disesuaikan yakni sebesar 9.700.000. Lalu pada di penyesuaian tertera sebesar 7.625.000. Maka yang di sini adalah nilai sisa sebesar 7.625.000. Sehingga yang perlu dicari adalah berapa nilai pakainya. Kan awalnya perlengkapan toko sebesar 9.700.000. Lalu tersisa sebesar 7.625.000. Sehingga berapakah nilai selisih antara keduanya? Maka jika dikurangi, hasil dari selisih tersebut masuk ke dalam
perlengkapan yang sudah terpakai. Sehingga nominal sebesar 2.075.000 akan masuk ke dalam termasuk ke dalam perlengkapan yang sudah terpakai. Mengapa? Karena kita di sini lihat pada neraca saldo tertera sebelum penyesuaian tertera sebesar 9.700.000. Namun pada penyesuaian tertera sebesar 7.625.000. Maka terdapat selisih antara data ini, yang dimana persediaan awal sebelum penyesuaian yakni 9.700.000, maka setelah penyesuaian harus menjadi 7.625.000. Sehingga kita mengurangi 9.700.000 ini agar dapat mencapai saldo sebesar 7.625.000. Sehingga agar menjadi 7.625.000 dari 9.700.000, maka kita harus mengurangi 9.700.000 itu dengan 2.075.000 yang diperoleh dari saldo awal perlengkapan sebelum penyesuaian dikurangi saldo perlengkapan setelah penyesuaian, maka akan menghasilkan nilai perlengkapan yang terpakai. Karena sudah diketahui, langsung masuk saja ke dalam record journal entry. M12.2. Karena yang pertama ini termasuk ke dalam pemakaian atau data perlengkapan yang sudah terpakai, maka kita harus mencatatnya sebagai beban. Karena yang 2 juta tadi harus diinput agar dapat mengurangi saldo perlengkapan menjadi 7.625.000 dari 9.700.000. Yang kita pilih store supplies expense sebesar 2.075.000 rupiah. Nah, lalu pada posisi kredit kita pilihkan store supplies sebesar nominal yang sama agar nantinya pada setelah penyesuaian akan menjadi sebesar 7.625.000. Maka sudah selesai. Lalu yang kedua adalah asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 1.250.000 rupiah. Dalam hal ini tidak perlu diperhitungkan apa-apa lagi, melainkan langsung menjurnal. Langsung menjurnal saja. Yang dimana jika terdapat asuransi yang telah kadaluarsa sebesar sekian-sekian, maka akan tercatat sebagai beban asuransi sebesar 1.250.000 rupiah. Lalu karena di sini terdapat data termasuk data yang asuransi yang telah kadaluarsa atau yang sudah habis masa gunanya, maka kita catatkan sebagai prepaid insurance berada di posisi kredit. Jika sudah, maka langsung record dan pastikan teks inklusif dimatikan. Lalu untuk data-data ini kita memerlukan analisa jurnal terlebih dahulu. Karena kita harus membuka Mayop untuk melihat beberapa data.
Yang pertama yakni cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 3% dari saldo piutang dagang akhir periode. Maka untuk akunnya adalah karena ini menambah beban kerugian piutang karena meningkat sebesar 3% dari saldo piutang dagang akhir periode, maka kita yang pertama adalah di sini catat sebagai beban kerugian piutang karena kerugian piutangnya bertambah pada transaksi. Lalu yang kedua adalah cadangan kerugian piutang dalam posisi kredit. Karena cadangan kerugian piutang juga bertambah. Namun nominalnya berapa, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Kita harus membuka report, lalu accounts, lalu pada trial balance. Maaf, bukan di general ledger. Kita lihat saldo akhir transaksi piutang pada accounts receivable, yakni pada accounts receivable sebesar Rp456.432.000. Maka kita asumsikan terlebih dahulu bahwa piutangnya sebesar Rp456.432.000. Yang dimana harus ditaksir sebesar 3% dari saldo piutang. Saldo piutang dagang akhir periode. Maka kita kalikan di sini saldo piutang dagangnya dengan 3%. Maka saldo piutang dagang yang ditaksir secara keseluruhan, ini bukan 3%, melainkan secara keseluruhan sebesar Rp13.692.960. Maka berapa 3%-nya? Maka untuk mengetahui berapa kenaikan 3% atas cadangan kerugian piutang, yakni kita harus menguranginya terlebih dahulu dari neraca saldo. Pada neraca saldo awal allowance for the full debt yakni sebesar 12.800. Maka yang di sini merupakan pada saldo akhir November. Sedangkan pada akhir Desember akan meningkat sebesar 3% dari saldo piutang. Ditaksir 3% dari ini. Maka berapa totalnya? Sehingga untuk mengetahui totalnya harus dikurangi pada saldo awal kerugian piutang. Yang dimana saldo cadangan awalnya adalah 12.800. Maka untuk mengetahui cara yang dimana ini harusnya masuk ke transaksi, mohon maaf, bukan taksiran cadangan kerugian piutang dagang Desember adalah 13.692.960. Sedangkan cadangan pada bulan November lalu adalah 12.800, sehingga 12.800 ini harus ditambahkan sejumlah nominal agar mencapai 13 juta ini. Caranya adalah dengan 13 juta tadi dikurangi 12.800. Sehingga saldo sebesar 892.960 rupiah ini akan masuk ke 3%-nya. Sehingga akan tercatat di sini sebesar 892
892.960 rupiah. Maka untuk yang pertama sudah selesai. Lanjut yang kedua. Listrik, air, telepon, internet bulan Desember sebesar 100.437 akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Yang artinya tagihan atas listrik, air, telepon dan internet bulan Desember 2023 akan dibayarkan pada 10 Januari 2024. Sehingga di sini akan tercatat sebagai beban listrik, air, dan telepon, dan dikredit adalah hutang beban. Dan dikredit adalah hutang beban. Karena di sini termasuk beban, namun karena belum dibayarkan sehingga akan tercatat sebagai hutang beban atau hutang biaya yang belum terbayarkan sebesar 1.437.000. Lalu pada yang ketiga, hal ini konsepnya sama dengan transaksi pada tanggal 2 Desember 2023. Yang dimana perbedaannya hanya penggunaan hutang biaya dan kas di bank. Maka kita analisa terlebih dahulu. Perusahaan harus membayar beban gaji dan upah sebesar Rp22.350.000. Maka karena di sini termasuk dalam beban gaji dan upah sebesar Rp22.350.000 akan kita catat sebagai beban gaji terlebih dahulu pada posisi debit. Lalu yang kedua adalah PPh pasal 21 yang dipotong. Ingat konsep yang sebelumnya pada transaksi pertama bahwa atas gaji karyawan akan dipotong perusahaan, yang dimana potongan tersebut akan disetorkan perusahaan kepada pihak pajak untuk membayar PPh masing-masing karyawan dari gajinya masing-masing. Hingga hal itu merupakan kewajiban perusahaan untuk untuk menyetorkan sejumlah nominal dari gaji yang dipotong untuk membayar pajak penghasilan masing-masing karyawan, sehingga di sini tercatat sebagai kewajiban perusahaan dalam membayar PPh. Karena termasuk kewajiban dalam membayar PPh, maka akan tercatat sebagai hutang PPh. Posisi kredit sebesar Rp508.000. Lalu di sini jaminan hari tua sebesar 3,7% ditanggung oleh perusahaan. Karena di sini BPJS karyawan yang dimana JHT atau jaminan hari tua akan ditanggung oleh perusahaan, karena bersifat ditanggung perusahaan, maka akan tercatat sebagai beban BPJS. Di posisi debit sebesar Rp565.000. Lalu yang keempat adalah total hutang BPJS. Hutang BPJS di sini adalah dari bahwa perusahaan memotong gaji karyawan dengan nominal sekian, yang dimana potongan gaji tersebut akan disetorkan perusahaan kepada bagian BPJS untuk membayar BPJS masing-masing karyawan. Karena ini tidak ditanggung oleh perusahaan,
melainkan perusahaan hanya memotong gaji dan hasil potongan gaji tersebut akan disetorkan kepada BPJS, sehingga dianggap seperti itu adalah kewajiban perusahaan untuk menyetorkan uang karyawan atas pembayaran BPJS, sehingga karena di sini diketahui karena kewajiban perusahaan untuk menyetorkan uang karyawan, maka di sini tercatat sebagai utang BPJS. Posisi kredit dengan nominal sebesar 1.525.000. Lalu terdapat gaji yang masih harus dibayar, yakni sebesar 20.882. Pertanyaannya, dari mana mendapatkan nominal sebesar 20.882 itu? Yang dimana dari atas gaji pokoknya sebesar 22.350 dikurangi potongan pajak penghasilan sebesar 508, yang dimana perusahaan memotong gaji karyawan, yang dimana potongan gaji tersebut akan disetorkan ke pihak pajak untuk membayar PPh masing-masing karyawan, sehingga tidak ditanggung perusahaan, sehingga dalam artian ini tidak ditanggung oleh perusahaan, melainkan tetap ditanggung oleh karyawan masing-masing, namun perusahaan hanya membantu menyetorkan. Konsepnya seperti itu. Lalu dari gaji tersebut tadi juga akan dipotong BPJS, yang dimana BPJS yang harus ditanggung masing-masing karyawan sebesar 1 juta, total BPJS yang ditanggung oleh karyawan sebesar 1.525.000. Bedanya dengan BPJS jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah yang ditanggung oleh perusahaan ini, dengan perusahaan akan membayarkannya dengan uang perusahaan. Sementara pada hutang BPJS, perusahaan hanya memotong gaji karyawan, yang dimana hasil potongan tersebut akan disalurkan ke bagian BPJS untuk membayar BPJS karyawan masing-masing. Yang dalam artian BPJS tersebut, termasuk hutang BPJS tersebut, masih menggunakan uang masing-masing karyawan. Hanya saja perusahaan yang menyetorkannya. Sehingga gaji yang harus dibayarkan atas potongan-potongan tersebut, yakni intinya sebesar 20.882.000. Terdapat kesalahan di sini. Maaf, ada kesalahan. Potongannya terlebih dahulu kemungkinan ditambah. Lalu baru di sini ini baru dikurangi. Hiraukan yang tadi,
Lalu di sini terdapat gaji yang masih harus dibayar, sehingga jika terdapat kalimat gaji yang masih harus dibayar, maka akan masuk ke dalam hutang beban. Dalam posisi kredit sebesar Rp20.892.000. Baik, kita cek terlebih dahulu. Maka di sini sudah seimbang. Maka untuk analisa yang ketiga sudah selesai. Mohon maaf tadi apabila ada kesalahan. Untuk BM ini tetap sama, karena menjadi satu satuan dan kan hanya terdapat beberapa banyak data. Lalu yang keempat adalah data penyusutan aset tetap 2023. Akun yang digunakan kita akan menyesuaikan apa yang tertera, karena sebelumnya tidak ada akun beban penyusutan per aset tetap, kan menjadi satu menjadi beban penyusutan atau beban penyusutan peralatan. Menjadi beban penyusutan aset tetap. Lalu pada posisi kreditnya ialah untuk building at cost, yakni akumulasi penyusutan gedung, karena di sini terdapat building. Lalu yang kedua adalah kendaraan. Ini vehicle termasuk dalam kendaraan. Lalu yang ketiga ialah maaf ini lebih mudah. Vehicle, dan yang ketiga adalah equipment, yakni peralatan. Dengan posisi semua akumulasi di kredit. Lalu kita cocokkan masing-masing. Untuk gedung penyusutannya ialah 19.250. Untuk kendaraan yakni 43.125. Lalu untuk peralatan yakni sebesar Rp29.475.000. Nah, maka untuk beban penyusutannya ialah dengan cara menambahkan semua akumulasi tadi. Maka di sini sudah selesai terdata. Lalu untuk yang terakhir merupakan kita harus menghitung PPh finalnya. Di sini kurang pasti tahu juga, karena berdasarkan kata guru di sekolah hari Kamis kemarin, katanya ada perubahan lagi, entah atau gimana, tidak ada perbaikan data dari sekolah, sehingga kita akan menghitungnya sesuai pembahasan yang telah dilakukan. Lalu di sini kita catat akunnya dulu. Lalu di sini diperintahkan catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Kalau kita catat, kita tulis akunnya terlebih dahulu. Untuk income tax expense catat di sebelah debit, dan untuk income tax payable catat di sebelah kredit. Di sini saya akan menerangkan sesuai dengan pembahasan dari sekolah.
Pertama, kita harus menghitung PPh final bulan Desember sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022 sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset bulan Desember. Dikurangi dengan PPh yang telah dipotong pajak lain, dipotong pihak lain selama bulan Desember 2023. Maka di sini kita harus menghitung PPh-nya terlebih dahulu. Menghitung peredaran bruto terlebih dahulu. Kita cari pada menu, tetap di General Ledger, namun kita merujuk pada akun sales. Setelah itu akun yang berhubungan dengan segala pendapatan. Pada akun sales, omset atau pendapatan bruto yakni sebesar 429.511.000 rupiah. Lalu selain itu kita merujuk pada pendapatan lainnya yang termasuk freight collect. Ini sebesar 3.550.000. Lalu masuk ke service income sebesar 3.500.000. Kita data terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, karena di sini akun pokok pendapatan sudah tidak ada, maka kita masuk kepada other income. Untuk interest revenue kita mendapatkan sebesar 1.520.000. Kita data lagi. Lalu untuk yang ketiga, kita rujuk pada online and building rental revenue sebesar 5.500.000. Setelah itu, kita total semua pendapatan ini. Maka untuk pendapatan bruto bulan Desember ialah sebesar 443.581.000 rupiah. Lalu di sini kita lihat dikurangi dengan PPh yang telah dipotong pihak lain selama bulan Desember. Untuk biasanya pemotongan PPh oleh pihak lain, kita dapat mencarinya dalam akun income tax expense. Kita lihat di sini. Kita dapat melihat bahwa sebelumnya kita pernah dipotong oleh pajak pihak lain, yakni oleh UD Damai dan Andi Motor. Mohon maaf, bukan Andi Motor, namun masuk kepada UD Damai dan PD Sentosa. Karena mereka berdua adalah customer, kalau tidak salah. Masuk pada customer, yang dimana mereka membayar atas penjualan jasa yang dilakukan oleh perusahaan, namun dengan nominal yang telah dikurangi oleh
pemotongan PPh, yang dimana PPh tersebut harus ditanggung perusahaan. Sehingga yang dibayar oleh UD Damri dan PD Sentosa ini yang sebagai customer merupakan nominal yang telah dibayar setelah nominal awal yang dikurangi oleh PPh, karena PPh tersebut ditanggung oleh perusahaan. Sehingga dapat kita data di sini pemotongan PPh sebesar 17.500 dan 27.500. Mohon maaf, yang di sini harus dikalikan 0,5% terlebih dahulu. Maka PPh yang dikenakan sebesar 2.217.105. Lalu, karena di sini terdapat potongan PPh dari pihak lain, maka harus dikurangi. Sehingga dari 2 juta ini akan dikurangi sekian lalu dikurangi sekian. Sehingga PPh yang telah tercatat atau PPh final bulan Desember sebesar 2.172.905. Hingga ini hasil analisa sudah selesai. Kemungkinan terdapat pembahasan lain. Jika terdapat pembahasan lain atau kurang mengerti, segera ditanyakan pada kolom komentar. Lalu jika terdapat pembahasan yang berbeda atau kesalahan dari video sebelumnya, akan dibuatkan video transaksi atau pencatatan yang benar. Karena untuk sementara sudah selesai, maka ini hasil analisa akan langsung diposting ke dalam record journal entry atau pencatatan jurnal umum pada Mayop atau pencatatan penyesuaian pada Mayop.